Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, perjalanan menuju Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, tentunya manusia yang mempunyai nurani merindukan akan adanya zat yang menciptakan alam semesta ini. Dan nurani tersebut akan berbicara bahwa manusia dengan keterbatasannya membutuhkan bantuan, pertolongan dari selain manusia. Artinya ada kekuatan yang di luar dirinya yang bisa membantu kehidupan manusia. Dan juga tentunya manusia yang mempunyai nurani merindukan penghambaan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Karena secara fitrahnya manusia merupakan makhluk yang mulia, baik akal pikiran maupun hati nurani. Dan tentunya potensi ini ada pada setiap insan. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan selama bertahun-tahun, selain bekerja, mencari nafkah, kemudian juga menikmati profit yang kita dapatkan, apakah hanya sebatas itu? Kemudian dalam jangka waktu tertentu, mobilitas kita pun menjadi terbatas. Dan saatnya nanti, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, akan ada masanya kita pun akan meninggalkan alam dunia ini. Lalu hanya sebatas itukah manusia hidup di alam dunia ini? Bagaimanakah mereka yang tidak beruntung di dalam kehidupan di dunia? Ketika hidup di dunia dilanda oleh kesulitan, kesusahan, kekurangan, kesempitan, dan kemalangan. Kemudian saatnya ketika ajal menjemput, selesailah itu semua. Maka alangkah meruginya manusia yang demikian. Kesulitan di dunianya yang dialami selama hidupnya akan disambung dengan kesulitan berikutnya. Dan manusia-manusia yang diberikan banyak limpahan karunia, namun terbatas pada kehidupan materi saja, terbatas kepada kehidupan yang fisikal saja, sehingga segala sesuatunya diukur oleh kekayaan, oleh popularitas, oleh pangkat dan jabatan, oleh kemudahan. Padahal kemudahan akan masanya pergi, dan mobilitasnya suatu saat nanti ketika usia sudah senja akan terbatas. Anak-anak pun akan punya keluarga sendiri, mempunyai tanggung jawabnya sendiri, dan bisa jadi pasangan hidupnya pun sudah tidak ada. Maka pada saat itu hanya kesendirian saja. Malam-malam yang panjang dilalui dengan kesendirian. Apakah kesendirian yang membuat hidupnya sepi ini tidak membawa penderitaan? Dulu ketika masih muda, pasangan masih hidup, ada yang memperhatikan, bercanda ria dengan anak-anak, dengan sahabat handai tolan. Tapi ketika usia senja, bisa jadi mereka sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Ada yang sudah dipanggil dahulu, ada yang sudah mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Maka kesendirian tersebut tentunya akan menjadi hal yang tidak membuat nyaman. Dan jika fitrah manusia ini berbicara, tentunya manusia ini merindukan saat-saat berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan beruntunglah orang-orang yang di semenjak
anak-anak, remaja dan dewasa ya, bermujahadah, membiasakan ketaatan kepada Tuhan yang menciptakannya, menjalin hubungan spiritual dalam jangka waktu yang lama. Dan sesungguhnya ibadah kepada Tuhan adalah perkara yang mutlak. Dan inilah hakikat kita diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan juga manusia yang sebelum kita, menjadikan bumi ini datar, menurunkan hujan yang dengannya buah-buahan, sayur-sayuran ya bisa tumbuh dan bisa kita manfaatkan kesegarannya. Dan tentunya hal-hal yang tersebut menjadi pelajaran bagi kita agar kita hanya mengabdikan diri kita hanya kepada Allah saja. Dan sahabat, azan maghrib sudah berkumandang. Mari kita segera menunaikan sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima oleh Tuhan pencipta alam semesta ini. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.